Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi penonton setia podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya, Freshi Jinara. Nah, di sesi podcast kali ini tentunya Freshi juga nggak sendirian, karena Freshi ditemani oleh salah satu tokoh yang sangat menginspirasi tentunya buat kita semua. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi keberkahan dan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini saya sedang berbincang dengan Bapak yang bergelar Dr. Andes Muhammad Husnan MPD. Oke. Nah, mungkin bisa diberitahukan sedikit nih Pak kepada teman-teman. Bapak kan saya awalnya tahu Bapak sebagai terakhir itu kan Kepala Mandua Kota Malang. Ya. Nah, saat ini Bapak sebagai apa nih profesinya? Ya, jadi saya setelah purna dari Mandua Kota Malang 1 Desember, kemudian tanggal 1 Februari 2023, saya diberi amanah baru oleh Kementerian untuk menjadi konsultan di World Bank di Madrasah Reform di bidang peningkatan mutu madrasah swasta sampai hari ini. Masya Allah, berarti sebagai mungkin bisa detailnya itu mungkin sebagai konsultan terkait dengan menyiapkan regulasi bersama-sama teman di pusat. Intinya regulasi ini bisa dipakai di Indonesia, bagaimana madrasah itu ke depan mutunya semakin lebih hebat. Arahnya ke sana. Nah, mungkin siap. Kalau misalnya berarti kan tadi tentang konsultan yang ada hubungannya sama madrasah juga ya Pak? Ya. Kemudian itu profesi Bapak. Nah, sekarang saya penasaran sama hobinya Bapak dulu nih. Ya. Karena tadi di awal kan Bapak nyebutin kalau misalnya Bapak tadi udah sempat nyanyi-nyanyi singkat. Wah. Mungkin jadi salah satu hobi? Ya, jadi hobi saya itu banyak sekali. Jadi olahraga, ya renang, ya goes, ya badminton, ya yang tidak bisa itu bal-balan tapi suka melihat. Suka nonton ya, menyanyi juga gitu. Main musik. Contohnya? Ya paling tidak gitaran lah. Jadi saya punya kebiasaan tuh sampai saya menjadi kepala madrasah. Setiap kali siapapun yang mau ketemu saya, mau minta tanda tangan saya itu harus nyanyi dulu. Baru bisa dapat tanda tangan. Bisa tanda tangan. Baik itu OSIS siapapun. Ternyata dengan model seperti itu terjadi keakraban, ada kebersamaan antara saya dengan yang lain. Karena bagi saya ketika sudah ada kebersamaan, maka tugas berat apapun itu terasa ringan. Itu sebenarnya tujuannya itu sebenarnya. Tidak ada orang yang tidak bisa nyanyi. Ya bahkan ada itu Pak boleh nggak lagu bintang kecil? Oh boleh, silahkan. Cuma sekarang bintangnya kan sudah besar-besar, sudah tidak kecil lagi. Jadi intinya itu. Berarti dari hal-hal kecil itu bahkan juga bisa menjadi faktor bisa lebih dekat. Seperti misalkan saya punya komunitas goes di Mandua Kota Malang itu. Setiap hari Sabtu ketika itu di samping sehat, tujuannya juga di situ silaturahim ke rumah dari guru, dari karyawan. Ya saya sampaikan tidak perlu menyiapkan apa-apa di sana. Yang penting ya kalau ada sate keluarkan, ada gulai keluarkan. yang ada saja dikeluarkan. Tapi alhamdulillah hampir 75% saya tuh sudah tahu rumah dari karyawan dan guru di Mandua Kota Malang. Sebab dengan tahu rumah dan seterusnya, kita bersyukur. Oh ternyata ada yang begini kondisinya, ada yang lebih bagus dari sini dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya terjadi keakraban di situ. Itu sebenarnya tujuan utamanya itu bagaimana mengakrabkan, ya. Jadi ketika orang sudah akrab, maka kadang-kadang masalah di kantor bisa selesai di tempat-tempat seperti itu. Tidak harus di tempat formal dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar olahraga,
Tapi ada misi khusus. Ada misi khusus. Bukan hanya cuman olahraga yang biar sehat, betul. Tapi ada tujuan lain. Ada tujuan lain. Ada tujuan lain. Itu hobi itu. Hobi. Berarti mungkin lebih suka ke olahraga sama main musiknya tadi ya? Ya kira-kira itu juga ngelukis juga karena saya dulu kuliahnya di samping matematik saya juga seni rupa dulu. Seni rupa. Jadi dalam satu sisi saya harus berpikir secara matematis, harus linier. Jadi kalau 2 tambah 5 harus sama dengan 7. Tapi di seni rupa enggak seperti itu. Jadi kita diberi kebebasan untuk bisa ekspresi. Jadi katanya orang sekarang itu antara otak kiri dan otak kanan tuh harus seimbang. Dan itu diperlukan sebagai modal bagi seorang pemimpin sebenarnya. Itu. Nah, Pak, tadi kan saya sempat baca kalau misalnya Bapak pendidikan di SD sama SMP itu di Sampang. Madura. Oh, Madura ya, Pak. Berarti Sampang itu di Madura tadi. Madura ya, nah, betul. Itu mungkin bisa, berarti Bapak asli Madura? Dari Madura. Oh, asli Madura. Terus Madura. S1-nya di Saya SD, SMP, SMA itu di Sampang ya. Oh, di mana? Di Sampang. Kemudian pernah kuliah di UIN. Oh, waktu itu YIN ya. Tadris matematik. Nah, cuma enggak sampai selesai. Karena di situ waktu itu masih D3, sementara saya menginginkan S1, saya akhirnya tes lagi di IKIP Malang. Terus saya kuliah 2 di situ, ada matematika dan seni rupa. Kemudian tahun 2009 saya melanjutkan S2 lagi matematika. Oke, Masya Allah, berarti udah sudah sampai S2 dengan jurusan yang sama ya, Pak? Iya, matematika. Jadi ngomong-ngomong tentang matematik, sebenarnya saya risih sekali, miris ketika ada anak, saya tidak bisa matematik. Saya tidak bisa. Nah, sebenarnya matematika itu indah sebenarnya. Wah, indah banget. Nah, ini kalau berbicara tentang matematik, itu mungkin di lain kesempatan ya. Bagaimana belajar matematika yang mudah dicerna dan mudah dipahami dan menyenangkan. Karena matematika itu sebenarnya indah. Bisa menggunakan alat peraga apapun. Ya, itu matematik. Tergantung juga dari gurunya yang menjelaskan, Pak. Ya, jadi seperti orang mau makan ya. Jadi orang mau makan, di sini ada soto, ada ayam geprek, ada bubur. Jadi maksudnya ada yang berkuah, ada yang tidak. Maka media yang dipakai harus beda. Jadi ketika makan soto, masa pakai garpu? Kan enggak, kuahnya enggak masuk. Demikian juga mau geprek misalkan ya. Masa mau pakai apa ya, misalkan kalau geprek, sumpit kan susah. Sama dengan matematik sebenarnya. Jadi kapan harus pakai peraga, kapan tidak, kapan dimulai dari soal yang mudah, terus agak sulit-sulit. Jadi tidak bisa, harus ada seninya lah pokoknya mengajar tuh. Berarti balik lagi. Karena tidak ada, menurut saya tidak ada siswa yang tidak bisa. Semua siswa bisa. Cuma mungkin belum, katanya Yohanes Surya itu belum dapat kesempatan mendapatkan guru yang baik dan metode yang tepat, itu saja. Jadi balik ke metode juga ya, Pak? Metode juga, bagaimana caranya menyajikan makanan itu supaya mudah dimakan oleh orang. Nah, kalau matematika bagaimana menyajikan terkait dengan misalkan persamaan garis lurus, bagaimana supaya mudah dicerna. Nah, itu tentunya kita pakai media, ada garis lurus, ada penggaris, ada segitiga. Jadi perlu media lah untuk memudahkan itu. Siap. Berarti juga tergantung, balik lagi ya, Pak? Iya. Oke. Nah, lanjut nih, Pak. Boleh. Saya penasaran, menurut Pak Usnan sendiri, definisi sukses menurut Pak Usnan, kan Bapak sekarang dari Kepala Mandua sekarang akhirnya sudah bisa menjadi konsultan. Nah, gimana nih, Pak, definisi sukses menurut Pak Usnan? Sebenarnya sukses itu setiap orang kan punya keinginan, punya target ya. Ketika target itu sudah tercapai, ya itu menurut saya sudah sukses. Jadi misalkan Mbak siapa namanya? Mbak Freshi. Pak Freshi, saya ingin selama di MTS ini sampai hafal Al-Quran sampai 5 juz, ya, dengan target sekian bulan. Maka menurut saya sukses itu target tercapai sesuai dengan waktu yang sudah apa namanya ditentukan. Ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kadang-kadang orang tuh sekarang
targetnya terlalu tinggi banget, tidak sesuaikan dengan kondisinya seperti apa, kemudian daya pendukungnya seperti apa, sehingga kadang-kadang ya bisa sampai ke puncak itu, tapi caranya yang beraneka warna dan seterusnya, sehingga boleh dikatakan mungkin tidak efektif, tidak efisien. Jadi menurut saya sukses itu dalam mencapai tujuan ini harus efisien dan efektif dengan dengan keadaan yang nyaman gitu lah ya, tidak ada beban, tidak ada apa misalnya. Secara tidak langsung kita enjoy buat ngelakuin hal itu, Pak. Ya, jadi harus disesuaikan. Jadi misalkan kadang-kadang contohnya begini, saya tidak bisa hitung-hitungan, kesulitan saya belajar matematika dan fisika. Tapi sementara saya cita-citaku ingin menjadi insinyur, teknik sipil, teknik elektro. Nah, maka dilakukanlah ini kadang-kadang privat dan seterusnya sampai sampai stres sampai apa, walaupun sampai tercapai, menurut saya belum sukses juga. Jadi paling tidak ya harus disesuaikan lah apa yang ada di kemampuan kita. Misalkan Mbak Frisi pinter apalannya kuat banget misalkan, hitung-hitungannya berat, maka sebaiknya itu cita-citanya mungkin apa, jadi dokter, ya. Jadi materi-materi yang banyak hafalannya sesuaikan dengan kemampuannya. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang kita punya keinginan tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan kita, apa yang kita miliki gitu loh, dan daya pendukungnya itu. Ini yang terjadi terutama di dunia pendidikan. Itu yang terjadi. Mungkin kalau dari MTS SMP tidak begitu, tapi ketika nanti masuk dunia di SMA atau MA, ini lebih harus terukur itu, sehingga kesuksesan yang mau ditempuh betul-betul nyaman, tidak ada tekanan dan enak gitu. Itu sukses menurut Pak Husnan sendiri. Betul. Siap, terima kasih Pak. Nah, kan Pak Husnan sebelum jadi konsultan pasti melewati ada SD, SMP, SMA, terus S1, S2. Nah, kan kami sebagai siswi MTSN 1 Kota Malang, madrasah yang atau SMP, itu mungkin bisa diceritakan nggak pengalaman dari Pak Husnan sendiri saat Pak Husnan di masa MTS itu? Mungkin maksudnya kayak di masa ini SMP-nya ya, karena ini MTS nih ya. Iya, siap. Betul. Ya. Jadi ketika di MTS dulu, kalau saya waktu itu di SMP ya, di SMP. Jadi ketika di SMP itu memang banyak peran dari orang tua, ya. Jadi boleh dikatakan bahwa orang tua di saat-saat itu tuh betul-betul kehadirannya sangat diperlukan. Makanya kadang-kadang sering dimarahi, sering ditegur. Memang harus dipaksa, mulai dari SD, SMP, ya ini harus dipaksa, karena untuk membangun pondasi itu harus dipaksa ini. Sehingga karena dipaksa, maka secara tidak langsung saya harus belajar, juga tidurnya harus tepat waktu, ya. Terus belajarnya harus rutin dan seterusnya. Cuma beda dengan dulu. Dulu itu jam 12 sudah pulang. Jadi sore layangan dengan teman-teman. Jadi bermainnya itu lebih banyak. Tapi maghrib sebelum maghrib harus sudah di rumah. Harus pulang. Karena harus sholat jamaah, harus ngaji. Malamnya belajar di situ. Tetap ada waktu. Nah, betul. Nah, ini sekarang beda kalau sekarang saya lihat ya. Jadi anak-anak pulang sudah jam berapa itu pulangnya tuh? 3. Udah jam 4 loh. Jam 4. Kemudian bagaimana kadang-kadang bermainnya juga kurang. Sehingga besoknya lagi harus begini lagi. Tapi begini lagi, memang kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Jadi ada plus minusnya lah ya. Plus minusnya. Yang jelas begini, kalau dulu
kami dibentuk masalah karakter tuh dengan teman sebaya banyak bermain. Terus juga ada karakter juga dengan guru ngaji di rumah. Nah kalau sekarang kan karakternya dibentuk di samping dengan kondisi yang sekarang medsos yang luar biasa. Nah ini pesan saya ini di sini. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, itu justru menjadi bumerang bagi kita ini. Betul. Makanya sebenarnya pada saat MTS ini sebenarnya pondasinya harus kuat itu. Karena kalau MTS-nya sudah bagus, ya sudah bagus, nanti akan mendapatkan pendidikan di atasnya yang juga bagus. Karena lingkungan belajar yang bagus akan berpengaruh terhadap cita-cita ke depan. Karena sebenarnya pendidikan itu adalah sama halnya dengan membeli lingkungan. Jadi kalau lingkungannya bagus, maka nanti karakternya juga akan bagus. Makanya saya pesan kepada adik-adik semuanya di sini ya. Ketika masa-masa di MTS nih, perkuat dulu karakternya itu. Karakternya perkuat dulu. Dalam artian karakter apa misalkan? Ya santun kepada orang tua, santun kepada guru, dengan teman gitu ya. Nah, ketika kita akhlak yang sudah bagus, insya Allah ilmu akan mengalir dengan sendirinya. Nah, ketika nanti sudah pondasi sudah kuat, maka nanti ketika ke jenjang berikutnya, maka nanti akan mendapat lingkungan belajar yang mudah, dapat tempat yang bagus. Nah, kalau sudah di aliyahnya udah bagus, maka masuk perguruan tingginya tuh bagus banget gitu, bagus banget. Ya, saya kan Mbak Fresi cita-cita ingin jadi apa misalkan? Dokter. Dokter, ya kalau ingin jadi dokter, itu kan cita-cita. Bisa saja mungkin tidak terkabul. Ya bisa saja cari suami dokter. Iya kan? Jadi bisa saja kan? Bisa. Jadi yang penting cita-citanya dulu disiapkan. Tapi yang namanya cita-cita, saya yakin kalau disiapkan perencanaannya bagus, terus didorong dengan kemampuan, insya Allah cita-cita itu akan berhasil. Insya Allah. Ya. Nah Pak, ngomong cita-cita kan Pak, jadi kan kalau misalnya kita harus bentuk karakter karena biar nanti dengan berhubungan sama cita-cita. Nah Pak Husnan sendiri pernah nggak sempat kepikiran saat ini di posisi ini bisa menjabat jadi seorang konsultan dulunya? Saya dulu nggak pernah mimpi, jangankan konsultan, pernah mimpi jadi kepala madrasah saja nggak pernah ngimpi sama sekali, tidak pernah ngimpi. Ya, nggak tahu saya diberi amanah Pak Husnan berangkat ke Gudang Legi waktu itu pertama kali. Jadi kepala sekolah pertama kali. Ya, padahal saya itu sebenarnya karir saya dulu saya diangkat oleh Diknas bukan dari Kemenak ya. Jadi orang Diknas di DPK namanya. Terus akhirnya saya melimpah ke Kemenak tahun 2000 berapa dulu itu 10. 2010 terus 2014 saya diberi amanah di Gudang Legi jadi kepala madrasah. Untuk pertama kalinya. Pertama kali. Tapi itu yang saya bangun adalah kebersamaan dulu. Kebersamaan, sering senyum dengan orang. Ya. Bahwa kalau sudah bersama apapun menjadi mudah. Itu saja sebenarnya. Jadi misalkan dalam satu kelas kamu bersama dengan teman-temannya, saya kira nyaman. Di rumah juga bersama-sama dengan bapak ibu, indah sekali sebenarnya hidup itu. Jadi tidak kebayang aku jadi kepala. Ternyata di Gudang Legi, alhamdulillah saya bisa ada prestasi yang luar biasa ketika itu membawa saya anak-anak menang di KSM waktu itu. Masya Allah. Di Gudang Bayangkan Legi. Di kecamatan yang terpencil di situ bisa juara 1 ekonomi di Palembang saya ingat. Akhirnya saya ditarik ke mana itu? Man 1 Kota Malang. 4 tahun di sana. Terus saya berpikir apa yang perlu saya kembangkan di Man 1. Alhamdulillah yang prestasi yang spektakuler waktu itu adalah menang siar anak negeri masuk Metro TV waktu itu. Dapat uang 50 juta anak-anak itu. Ya, di samping prestasi yang lain, tapi menurut saya itu kebanggaan dari yang saya alami ya. Jadi saya lihat potensi-potensi. Karena saya sampaikan tadi bahwa setiap madrasah, setiap siswa potensinya berbeda. Allah menciptakan tuh sudah jelas di Al-Quran. Saya menciptakan berbangsa-bangsa, bahasa yang berbeda,
kemampuan yang berbeda. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya sekarang mengetahui, mendeteksi itu. Ini kemampuannya di bidang apa? Jangan sampai berpikir mengajari kata terbang. Tidak akan bisa. Nah, tidak bisa dipukul rata. Nah, saya melihat satu ketika itu, apa yang perlu saya kembangkan? Oh, ternyata di sana non akademiknya yang hebat. Wow, kebetulan saya pintar nyanyi. Saya cari anak-anak yang bagus-bagus, musiknya yang tembus sampai juara 3 siaran negeri itu, masuk di Metro TV ketika itu. Terus pindah ke Mandua. Iya, ini terakhir. Beda lagi Mandua tuh. Mandua itu akademiknya luar biasa. Iya. Olimpiadanya sulit dibendung. Juara umum terus. Apa yang belum ada? Ternyata non akademiknya belum ada. Belum maksimal. Saya bentuk tim booster namanya. Tim booster ya. 1,8 tahun saya di sana di Mandua. Alhamdulillah tiap tahun Maires dapat emas. 2020 itu dapat emas, 2021 sorry, dan 2022 berturut-turut dapat emas. Robotik juga dapat emas lagi. Jadi saya melihat bahwa setiap orang, setiap siswa itu pasti punya kelebihan, cuma belum terasa. Seperti Mbak Fresi, kelebihannya di public speaking nih. Nah, ini kalau misalkan nanti dapat pelatih yang bagus, kalah tuh si Najwa Shihab. Jadi menurut saya kiatnya semuanya nih paling penting, bersungguh-sungguhlah dalam mengembangkan apa yang ada di kalian. Jangan setengah-setengah. Asalkan udah ketahuan apa namanya kemampuan yang ada, fashionnya katanya anak sekarang tuh, fashionnya di mana? Ya udah itu dimaksimalkan. Orang sukses itu tidak jauh dari hobinya, dari fashionnya itu. Jangan setengah-setengah. Ya, saya punya murid kalah gaji saya, hanya mengandalkan kakinya saja dia sudah menjadi pemain sepak bola nasional tuh. Timnas orang Karangploso, murid saya. Iya, kalau saya boleh sebut tuh namanya Bustomi itu. Murid saya dulu. Waktu saya ngajar matematik, dia izin pak, kemana? Saya mau latihan. Ya silakan. Tapi PR mulu ya. Silakan. Karena dia fashionnya di situ. Gajinya berapa dia? Kalah. Iya kan? Terus ada juga saya punya murid kiroahnya enak. Kalau diajar matematika tidur dia. Sudahlah Pak Husnan, saya pasrah ke Pak Husnan, mau dikasih berapapun. Ya tetap kamu belajar. Nah, sekarang dia menjadi bupati di Lumajang. Wah. Tapi kiroahnya bagus. Terus apalagi kepemimpinannya bagus, pramukanya bagus. Selama ini orang berpikir bahwa orang pinter tuh karena matematika, karena hitungannya pinter. Itu tidak benar sama sekali, Ustaz. Karena orang sukses tidak hanya cukup dengan matematika. Masih ada, Allah memberikan semua karunia itu dalam bentuk yang lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita harus memaksimalkan yang kita miliki. Yang sedang organisasi misalkan, jangan setengah-setengah, ikuti semuanya. Perkuat dengan ngikuti diklat apa dan seterusnya. Seperti tadi misalkan public speaking, jangan setengah-setengah. Datangkan mungkin kursus apa, MC atau apa sering tampil ikut lomba dan seterusnya, akan maksimal. Yang penting sungguh-sungguh. Ya, saya punya tagline yang sekarang masih saya pakai terus tuh, semangat terus dan terus semangat. Itu tagline saya yang saya pakai. Jadi tidak ada, walaupun ada masalah apa, kita harus tetap semangat terus dan terus semangat. Itu dan itu harus digarisbawahi individu. Itu tadi semangat terus dan jadi nggak ada loyo tuh di kelas tuh, nggak ada PR. Saya tanya
ke gurunya. Pokoknya harus semangat hidup itu. Ya. Dan untuk membuat semangat itu ya perlu latihan sih. Iya. Ya kan? Perlu diasah. Yang penting harus banyak berkawan. Jangan sampai punya perasaan negatif ke orang. Karena belum tentu negatif kita ternyata tidak seperti itu. Pokoknya smile terus saja. Smile, banyak senyum. Ternyata sosialisasi atau relasi ke orang lain itu juga penting. Jadi kalau saya ketemu dengan anak-anak saya, mulai dari dulu itu, saya mesti salam dulu. Assalamualaikum nak. Assalamualaikum nak. Assalamualaikum. Keempat kalinya itu anak-anak pasti salam duluan saya. Pak Husnan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang gini anak, nah, assalamualaikum. Udah akrab banget gitu. Akrab sekali dengan anak-anak saya. Guru. Dan kalau anak-anak minta anggaran ke saya, enggak boleh saya tolak. Enggak kurang nih uangnya nih. Gitu. Wah. Pokoknya kamu, kalau misalkan anakmu ikut lomba, misalkan ya, bosan saya ikut lomba. Baik, kamu kalau kamu ikut lomba hanya sebagai peserta saja, aku enggak kamu biayai. Tapi kalau kamu punya target, minimal juara 1, 2, 3, kamu tak biayai, pulangnya aku traktir kamu. Dan ternyata berhasil tuh. Wah. Betul, coba tanya-tanya ke anak-anak kemarin tuh, yang menang apa namanya? Olahraga kemarin DBL tuh. Saya traktir semuanya anak-anak DBL tuh. Wah. Makan tuh. Robotik itu sama pembinanya sejak makan. Wah. Loyal. Bukan artinya uang tuh berapa sih bisa dicari ya, tapi untuk menumbuhkan motivasi kan perlu di-reward, diberi penghargaan ya. Penghargaan itu tidak hanya juga berupa uang, bisa berupa makanan juga. Ya, jadi insya Allah kalau anak-anak itu digitukan, yang pertamanya tidak semangat, dia menjadi semangat banget itu. Waduh, semangat banget. Berarti apapun itu bentuknya, asalkan tidak harus uang, bisa menjadi apa ya, sebuah semangat bagi dia kan. Ya. Apapun itu. Betul. Nah, tadi kan bersungguh-sungguh itu menjadi salah satu kiat sukses ya Pak? Betul, harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Dalam melakukan apapun yang kita kerjakan. Dan harus semangat. Kalau nggak semangat Pak? Ya, tidak akan tercapai itu. Akan gelentru, jadi ya kan ada anak-anak kadang-kadang lemes, tidak punya gairah. Itu perlu dicari, kenapa itu? Atau mungkin kurang uang sakunya. Wah. Atau PR-nya belum selesai. Oh, bisa. Iya kan? Bisa. Nah, perlu dibantu. Nah, tugasnya BK itu nanti itu. Ya, okay. Dengan hubungan konseling juga. Betul. Siap. Nah, itu udah menjadi akhir dari perbincangan kita kali ini, Pak. Saya sangat terima kasih sudah berkenan bincang sama saya di podcastnya MTS Senat Kota Malang. Ini datang ke podcast pertama kali, Pak? Pertama kali di MTS. Kalau di pusat sudah 2 kali aku. Sudah 2 kali. Jadi pertama kemarin juga podcast di KSKK terkait dengan pengalaman saya menjadi kepala madrasah. Dan yang kedua kemarin di World Bank podcast terkait dengan bagaimana pengembangan SDM guru supaya bisa eksis. Nah, kalau ini saya lebih banyak ke siswa ya. Iya. Berhubungan sama kita juga siswa madrasah. Betul. Nah, semoga nanti kita bisa berbincang lagi ya Pak. Siap. Tentang tadi bahas matematika itu harus dipecahkan itu. Betul, matematika itu ternyata indah. Iya, menyenangkan. Kayak lagunya. Lagunya siapa? Ada lagu yang matematika ilmu yang menyenangkan. Dik. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Sekian podcast Smart Sanewa hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Smart Sanewa berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan podcast MTS 1 Kota Malang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.